Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Eka Sastrawati, SPD MPD, merupakan salah satu dosen Universitas Jambi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistik Pendidikan. Sebagai salah satu dosen pada studi PGSD, tentunya saya memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Statistik pendidikan merupakan mata kuliah wajib fakultas bagi mahasiswa semester 6 PGSD Universitas Jambi. Adapun CPMK mata kuliah Statistik Pendidikan mencakup 1. Pemahaman konsep dasar statistik, di mana mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar dalam statistik seperti jenis data, distribusi data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan konsep dasar statistik deskriptif dan inferensial. Yang kedua, kemampuan mengumpulkan data, di mana mahasiswa mampu merencanakan pengumpulan data yang relevan dengan konteks pendidikan, memilih metode pengumpulan data yang tepat, dan menyusun instrumen pengumpulan data yang valid dan reliabel. Yang ketiga, yaitu kemampuan dalam menganalisis data. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis data menggunakan teknik-teknik statistik yang sesuai, baik dengan perhitungan secara manual maupun menggunakan perangkat lunak seperti SPSS dan Excel. Yang keempat, yaitu kemampuan menginterpretasikan data. Mahasiswa diharapkan mampu menginterpretasikan hasil analisis data, menarik kesimpulan, dan membuat rekomendasi berdasarkan temuan statistik. Yang kelima, yaitu penerapan statistik di dalam pendidikan. Mahasiswa menerapkan konsep dan metode statistik untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti analisis hasil belajar siswa, evaluasi program pembelajaran, atau penelitian pendidikan. Keenam, yaitu mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi, perangkat lunak statistik seperti SPSS untuk membantu dalam melakukan analisis data dan membuat laporan penelitian. Adapun model pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan mata kuliah statistik pendidikan yaitu model DIA. Penerapan model DIA dalam statistik pendidikan PGSD sebagai berikut. D. Delivery, yaitu proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa. Rancangan pembelajaran harus difokuskan pada pengetahuan dasar tentang statistik, dasar-dasar statistik, penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, ukuran pemusatan data seperti rata-rata, median, modus, ukuran dispersi seperti kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata dan simpangan baku, serta statistik non-parametrik, uji C kuadrat, korelasi produk momen, dan uji T. I, yaitu implementasi. Ketika melakukan implementasi, terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa satu dengan lainnya. Saya menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, mahasiswa dapat melakukan survei kecil di sekolah dasar, mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk yang sesuai, dan menganalisis data tersebut. Penggunaan software statistik seperti Excel dan SPSS juga diperkenalkan.
Yang ketiga yaitu A. Asesmen, evaluasi hasil belajar mahasiswa secara berkala dilakukan untuk melihat pemahaman mereka terhadap konsep statistik. Hasil evaluasi ini untuk memberikan umpan balik dan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Adapun evaluasi yang dilakukan terdiri dari aktivitas partisipatif dalam perkuliahan, keaktifan dan kedisiplinan dengan bobot sebesar 10%, kemudian kemampuan dalam merencanakan, membuat dan menerapkan proyek dengan baik dan benar tepat waktu dengan bobot 40%, serta kemampuan kognitif seperti kuis, UTS dan UAS sebanyak 50%. Referensi yang digunakan di dalam perkuliahan yaitu buku Iskandar tahun 2010 tentang metodologi penelitian pendidikan dan sosial, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian buku karangan Sugiono tentang statistik untuk penelitian, serta buku Sujianto yaitu aplikasi statistik dengan SPSS. Adapun pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran dilakukan secara sinkronus yaitu tatap muka di ruang kelas, sedangkan secara asinkronus dilakukan melalui e-learning Universitas Jambi serta WhatsApp group. Nah, untuk melihat secara langsung bagaimana proses belajar mengajar pada mata kuliah statistik ini, kita akan berinteraksi langsung dengan mahasiswa membahas materi mengenai uji T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang statistik. Materi kita yaitu uji T one sample test. Apa yang kita harapkan setelah perkuliahan mengenai uji T ini? Nanti kalian akan mengetahui perbedaan rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata dari sebuah sampel. Harapannya setelah kita belajar tentang uji T, kalian dapat mempraktekkan langsung bagaimana cara menghitung uji T baik secara manual maupun menggunakan aplikasi yaitu SPSS. Ya. Oke, uji T itu adalah uji perbedaan rata-rata sampel atau sering kita sebut dengan one sample test yang berguna ya seperti disampaikan di awal tadi untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel. Dari hasil uji ini akan kita ketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding itu berbeda nyata secara signifikan dengan rata-rata sebuah sampel. Jika perbedaannya rata-rata, manakah yang lebih tinggi perbedaan dari tersebut? Ini secara pengertian uji T menurut ahli, yaitu salah satu uji hipotesis yang sering kita gunakan dalam sebuah penelitian, apalagi penelitian dalam bidang pendidikan. Tujuan uji T itu untuk membandingkan, ya, untuk membandingkan apakah rata-rata sebuah populasi atau dua populasi itu memiliki perbedaan yang signifikan. Terus, ketika kita menggunakan uji T ini harus ada syarat yang kita penuhi. Yang pertama, data kita itu harus berdistribusi normal. Distribusi normal sebelumnya sudah kita pelajari seperti apa bentuk data yang berdistribusi normal. Kemudian data itu berskala interval dalam bentuk rasio. Kemudian data itu homogen. Ya, kemudian yang keempat,
nilai varian atau ragam dari populasi tersebut tidak kita ketahui. Uji T ini ada bermacam-macam. Yang pertama, uji T hipotesis dua arah seperti H0, yaitu mu tidak sama dengan mu 0 atau mu HA atau H yang diterima yang pertama H0 mu sama dengan mu 0, yang HA mu tidak sama dengan mu 0. Artinya apa? Uji dua arah bila rumusan nol hipotesisnya dinyatakan dengan kalimat yang sama dengan maka rumusan H0 harus dinyatakan dengan bunyi kalimat yang tidak sama dengan gitu, ya. Jadi hipotesisnya yang di atas sama dengan, berarti yang di bawah tidak sama dengan. Itu namanya adalah uji hipotesis dua arah. Kemudian yang kedua, uji hipotesis satu arah yang sisi kiri dengan sisi yang kanan. Sekarang ada sisi kiri, kita ambil dulu. Sisi kiri H0 itu apabila nilai mu-nya itu lebih besar dari mu 0. Kemudian HA itu apabila nilai mu-nya itu lebih kecil dari mu 0. Ini berarti nilai uji T kita gunakan sisi yang sebelah kiri. Kemudian ada yang ketiga, uji hipotesis satu arah yang sisinya kanan. Kalau yang kanan, H0-nya itu mu kecil atau sama dengan mu 0, HA-nya itu mu besar dari mu 0. Kemudian bagaimana ini bentuk kita merumuskan sebuah hipotesis, ya? Menggunakan sisi kanan, sisi kiri, atau menggunakan pertidaksamaan dan persamaan. Kemudian seperti apa langkah-langkah kita menggunakan uji T one sampai T test secara manual? Jika data kita tidak banyak, kita tidak punya aplikasi SPSS, bisa kita gunakan secara manual, kita hitung. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan langkah-langkah secara SPSS, kita harus tahu dulu penghitungan secara manual, ya. Yang pertama kita tulis dulu HA dan H0 dalam bentuk statistik dan kalimat seperti uji 3 tadi. Kita mau pakai yang mana? Yang uji yang pertama, uji kedua, atau uji yang ketiga? Pilih, boleh pilih salah satu. Kalimatnya nanti menyesuaikan, ya, dengan keterangan seperti keterangan di bawah. Kemudian yang kedua, kita menentukan T hitungnya. Salah satunya tergantung daripada nilai TO, ya, TO tidak diketahui dan TO diketahui. Rumus untuk menghitung T itu yaitu X bar atau X rata-rata dikurang dengan mu 0 dibagi dengan S akar dari N. X itu rata-rata sampel. Rata-rata, cara menghitung rata-rata, jumlahkan semua nilai kemudian dibagi banyaknya sampel, kan gitu. Kemudian mu 0 nilai yang dihipotesiskan. S simpangan baku, kita sudah juga belajar bagaimana cara menghitung simpangan baku pada pertemuan sebelumnya, dan N adalah jumlah anggota sampel. Kemudian yang ketiga langkahnya uji T one sampel T test, kita menentukan taraf signifikannya. Kemudian yang keempat kita mencari T tabel dengan ketentuan DK sama dengan N dikurang 1. N jumlah sampel dikurang dengan 1 untuk mencari T tabel, adanya di T tabel, ya. Berikut kita menentukan kriteria pengujian, apakah H0 yang kita hipotesiskan tadi diterima atau ditolak, ya. Jika T itu besar atau sama dengan min T tabel, kecil atau sama dengan dari T tabel, maka H0 itu kita tolak. Artinya apa ditolak H0? HA yang diterima atau kesimpulan yang lain. Yang ditolak H0 ini berkisar nilai T itu lebih besar atau sama dengan nilai T tabel, kurang atau sama dengan T
Saya ambil contoh soal di sini. Ini data di SMA Negeri 3, salah satu sekolah pada tahun 2018, yaitu kualitas mengajar guru matematika itu sama dengan 80% dari nilai rata-rata ideal. Untuk membuktikan dugaan tersebut, maka kita menyebarkan kuesioner kepada sampel kita, yaitu siswa. Karena di sini kita ingin melihat kualitas mengajar guru. Benar nggak kualitas mengajar guru itu 80% lebih dari nilai rata-rata idealnya, kan gitu? Maka disebarkanlah kuesioner kepada 10 orang siswa untuk mengisi kuesioner ini. Jumlah pertanyaannya ada 10, kemudian instrumen diberi dalam bentuk jawabannya skala. Kalau nilai guru tersebut memang benar-benar sesuai dengan pernyataan, maka sangat baik. Kemudian ada yang 3 baik, 2 cukup baik, 1 kurang baik. Berarti skala intervalnya itu menggunakan berapa? 4. Ya, ada juga yang menggunakan skalanya 5. Ya, di sini kita menggunakan skalanya 4. Terus taraf kepercayaan, tingkat kepercayaan dari ini adalah 90% signifikan. Artinya apa? Alfanya 0,1. Ya, 0,1. Kalau 90 kan tidak mungkin ya 100 ya. 0,1. Setelah disebarkan kuesioner tersebut, diperolehlah data sebagai berikut. Ada nilai dari siswa yang 1, 2, 3, 4, 5. Siswanya ada 10 tadi. 33, 32, 40, 40, 36, 36, 33, 34, 32, dan 35. Nilai ini dari mana kita dapat? Dari jawaban siswa tadi. Kita totalkan ya. Kemudian kita menghitung skor maksimum, nilai idealnya. Nilai idealnya tadi, jumlah seluruh siswa ada berapa? 10. Skalanya tadi ada berapa? 4. Jumlah dari butir pertanyaan 10. Maka 10 dikali 4 dikali 4. Didapatlah 400. Rata-rata ideal itu 400. Kita bagi berapa yang memberi pernyataan tadi? 10. Maka rata-rata idealnya yaitu 40. Jadi 80% dari nilai ideal, 80% tadi kan dari kepercayaan guru ya. Maka 0,8 dikali 40 itu diperoleh nilai 32. Inilah sebagai mu nolnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kemudian kita tulis ya, HA dengan H0 dalam bentuk statistik. Kalau yang di sini kita menggunakan uji statistik yang pertama, 2 atau ketiga? Yang pertama. Ya tak? Yang pertama, di mana H0 mu ya tidak sama dengan 32, HA mu sama dengan 32. Artinya apa? Kalau H0 kualitas guru matematika tidak sama dengan 80% dari rata-rata nilai idealnya. Kalau HA mu sama dengan 32, yaitu kualitas guru matematika sama dengan 80% dari rata-rata idealnya. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita menentukan T hitung. Ada rumus yang kita gunakan untuk menghitung T hitung tadi, yaitu rata-rata dikurangi 0 dibagi dengan S dibagi akar N. Ya, rumusnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak. Ada aplikasi SPSS? Ada. Ada yang bisa membantu untuk menghitung dengan SPSS
Oke, sudah. Ada tabel view. Oke, diklik tabel view, isikan namanya NG tadi. NG sudah. Kemudian di baris yang kedua di bawahnya isi RT. RT. Rata-rata nih, rata-rata. Oke, sudah. Kemudian untuk si desimalnya isi 1 semuanya. Untuk label ada di situ label NG nama guru, RT itu rata-rata. Oke, sudah. Oke, sudah. Berikut pilih pada data view di bawah. Ada data view sudah. Isi nilai dari siswa, kita sebutkan sama-sama. 33, bawahnya lagi 32, bawahnya lagi 40, bawah lagi 40, bawahnya lagi 36, terus 36, 33, 34, 32, 35. Ada yang tertinggal? Saya ulangi. Yang pertama 33, 32, 40, 40, 36, 36, 33, 34, 32, 35. Oke, sudah. Rata-rata isi 35,1. Perhatikan laptop masing-masing apakah titik atau koma. 35,1. Sudah. Untuk RT-nya semua 10/10-nya itu 35,1. Isi. Sudah semuanya? Oke, sudah semua? Kita lanjut. Pada menu analyze di atas, dari menu analyze juga confirming, ada ketemu confirming. Pilih one sample data. Klik. Oke, sudah. Pindahkan kolom RT. Oke, ya. Kedua kolom itu pindahkan semuanya. RT dengan ini. Oke, sudah. Semuanya sudah? Sudah dipindahkan ke sebelah kanan? Semua sudah? Kemudian klik option. Ada di sana akan muncul kotak. Kan gitu? Pilih di sana 90, diketik kan ada persentasenya sana 90. Yang untuk missing value dipilih exclude, ada di situ centang exclude case analysis. Dah. Itu. Berapa dapat? Oke, ini sudah dapat. Ketinggalan. Ini juga ketinggalan. Oke. Ada di paling bawah one sample test dan gitu diperoleh nilainya 37,48. Kemudian DF-nya 9. Signifikannya kecil dari 0,001. Rata-ratanya 35,1 ya. Nilai terendahnya 33,38, nilai tertinggi 36,86. Terus yang mana lagi kita lihat? Kan ada tabel di bawah situ. 3,23 one sampai effects. Standardized. Di situ.
pasti 3,2. Ya, yang ini berapa? Dari berapa ini? Berarti penggunaan titik dan koma itu enggak di laptopnya masing-masing ini kebetulan tidak tahu sama dengan hasil penghitungan. Ya, oke, sudah bisa dicoba latihan di rumah. Nanti bisa ya. Yang berbeda berarti ketika kita menginputkan di laptop masing-masing itu ada di sini untuk titik itu sebagai koma, ada yang memang benar-benar koma. Kan gitu ya? Nah, itu tolong diperhatikan. Nanti data ketika menginput diingat di laptop masing-masingnya. Kemudian juga desimalnya 1 kita mengambil. Oke? Tadi kan 3,29, karena kita mengambilnya desimalnya 1, maka hasilnya adalah 3,2. Itu tadi ada yang hasil 1, ya. Dapatnya di mana, Bu? Di poinnya. Di sini. Poinnya yang di bawah di sini. Kita baca ini betul 3,29. Ya. Yang di sini. Bisa. Oke. Yang di bawah itu ya. Di sini ya, di sini 3,29 ini. Oke? Kalau keluar dalam bentuk SPSS, kalian membaca, inilah hasilnya di situ terlihat. Yang lain untuk sebagai acuan, ya. Cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, itu cukupkan sampai di sini. Kemudian nanti untuk latihan ada LK yang dibagikan itu dengan data yang berbeda. Silakan kerjakan tugas tersebut, kemudian dikumpul di drive. Ya, untuk tambahan tugas kita praktek menggunakan uji ini. Sekian dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di